Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Profesor Rina Indiastuti selaku Rektor Universitas Pajajaran. Yang saya hormati, Bapak Syanturian Chandratama Priyatna selaku Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat Fikom Unpad. Yang saya hormati pula Ibu Diah Fatma Soraida selaku dosen mata kuliah Public Speaking Program Studi Hubungan Masyarakat Fikom Unpad, serta teman-teman Hubungan Masyarakat 2021 dan para hadirin sekalian yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam situasi pandemi COVID-19 yang juga sedang dialami oleh seluruh dunia. Meskipun bertemu secara virtual, semoga maksud dan tujuan dari pidato ini tidak berkurang sedikit pun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena bersedia menghadiri acara ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita tahu bahwa kehidupan kita setiap harinya sangat bergantung pada lingkungan. Jika keadaan lingkungan kita sehat, sejuk, maka kita turut merasakan kenyamanannya. Namun sebaliknya, jika keadaan lingkungan sedang tidak sehat, banyak polusi, sampah berserakan di mana-mana, maka kita pasti turut merasakan ketidaknyamanannya kan? Meskipun begitu, masih banyak loh di antara kita yang mengabaikan pentingnya kebersihan lingkungan. Termasuk saya nih, yang kadang masih abai dalam menjaga lingkungan. Seperti yang kita rasakan saat ini, bahwa keadaan lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Setiap tahunnya, keadaan iklim dan cuaca di dunia terus memburuk. Tidak terkecuali di Indonesia nih, yang keadaan polusinya semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data pada IQR dalam penelitiannya tentang negara paling berpolusi di dunia tahun 2020, Indonesia menempati posisi ke-9 loh. Tentu hal ini bukan merupakan peringkat yang membanggakan dong, justru mengkhawatirkan. Bahkan, keadaan tersebut diperparah dengan maraknya pengeksploitasian lahan serta penambangan liar secara besar-besaran. Lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai hutan justru ditebangi, kemudian dialihfungsikan untuk pembangunan gedung-gedung. Padahal, pembangunan gedung secara besar-besaran sangat buruk loh bagi struktur tanah. Sebenarnya, hal tersebut memang tidak bisa dihindari, melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin lama semakin pesat. Justru berdampak pada pembangunan yang semakin marak. Kita lihat ya, gedung-gedung yang bertingkat terus terlihat nih di perkotaan. Sementara, ruang terbuka hijaunya dapat dikatakan sangat minim jumlahnya. Belum lagi ketika gedung-gedung tersebut membutuhkan air bersih, sementara pasokan air bersihnya nih kurang. Akhirnya, para pemilik gedung bertingkat melakukan penyedotan air tanah secara besar-besaran yang berdampak pada penurunan permukaan tanah yang sangat tinggi. Dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa permukaan muka tanah Jakarta sudah terjadi sejak tahun 1974. 11 tahun yang lalu, di tahun 2010 disebutkan sebanyak 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Bahkan, hasil penelitian itu menyebutkan bahwa dalam tempo 10-20 tahun ke depan, sekitar 50% wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut. Kebayang gak sih, sekarang aja udah lewat 11 tahun nih dari 2010. Ngeri banget ya kalau kita dengar kenyataan tentang keadaan lingkungan kita. Bahkan lebih parahnya, pembangunan di kota besar menyebabkan perubahan suhu global yang berdampak pada kenaikan suhu udara. Adanya pembangunan yang pesat seperti gedung-gedung tinggi di seluruh Indonesia, khususnya di daerah metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya, secara langsung maupun tidak langsung akan merubah karakteristik permukaan fisik tanah. Pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi akan mempengaruhi sirkulasi udara dan menghambat gerakan angin. Hal ini menyebabkan terjadinya turbulensi yang bergerak naik, kemudian angin yang bergerak ke atas ini akan membawa partikel-partikel seperti polutan, debu, asap kendaraan ke atmosfer permukaan. Gak cuma itu, pembangunan gedung-gedung yang berdinding kaca juga akan memantulkan radiasi panas dari matahari sehingga daerah sekitar gedung akan mengalami peningkatan panas.
Gak heran kan kenapa sekarang kita ngerasa Jakarta panas banget nih. Di kota-kota besar juga, pada umumnya menjadi penyebab terjadinya partikel-partikel halus atau asap industri dan asap kendaraan bermotor ke dalam lapisan atmosfer. Beberapa gas buangan yang diemisikan ke dalam atmosfer akan menyerap radiasi gelombang panjang bumi sehingga meningkatkan pemanasan bumi. Akibatnya, suhu udara di kawasan perkotaan naik seiring perkembangan kota. Hal ini membuat berbagai negara di seluruh dunia menangani masalah tersebut, termasuk di Indonesia. Sebelum terlambat nih, keadaan tersebut sebenarnya bisa dicegah dan dikurangi loh dampaknya, yaitu dengan membuat ruang terbuka hijau yang jumlahnya harus lebih banyak daripada gedung-gedung yang udah ada. Pengoptimalan ruang terbuka hijau dapat memanfaatkan jalur hijau bantaran sungai, koridor jalur kereta api di Jakarta, serta kolong jalan layang. Jika lahan-lahan tersebut dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau secara maksimal, tentu pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Nah, oleh karena itu, kita sama-sama yuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita. Ya, mulai kecil-kecilan dulu aja, yang ya bisa dari penanaman pohon-pohonan di sekitar rumah kita, membuang sampah pada tempatnya sesuai kategorinya ya, jangan asal buang aja. Lalu menggunakan kendaraan umum nih, bukan kendaraan pribadi. Kan lumayan banget tuh bisa ngurangin polusi kalau kita nggak pakai kendaraan pribadi. Selanjutnya, kita bisa mengurangi penggunaan pendingin ruangan dan mengurangi penggunaan kebutuhan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan seperti plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, udah ngerti kan kenapa kita penting banget menjaga lingkungan untuk keadaan sekarang dan 10 tahun yang akan datang. Semoga kita semua bisa menjaga lingkungan bersama-sama ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya sampai akhir acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.